Halo sahabat budaya, selamat datang di program konferensi Pekan Kebudayaan Nasional 2020 yang mengangkat tema Tutur, Kultur, dan Luhur. Halo, saya William Wongso, saya warga negara Indonesia dan selama ini saya mengamati kuliner-kuliner Indonesia sejak 20 tahun lalu. Sebelumnya saya pemerhati pelaku kuliner barat. Posisi saya saat ini adalah sebagai konsultan kuliner Indonesia dan konsultan gastronomi. Ini suatu hal yang menarik. Kenapa harus rendang? Begini, memang banyak pertanyaan-pertanyaan setiap kali saya melakukan gastronomi diplomasi sejak 20 tahun terakhir ini. Banyak masyarakat internasional yang selalu tanya, what is Indonesian food? Makanan Indonesia itu apa? Wah, saya bilang setahu saya nggak ada tuh makanan Indonesia. Yang ada adalah makanan regional, makanan daerah yang ada. Indonesia ini satu negara yang dibagi jadi terdiri dari 17.000 kepulauan, 34 provinsi, dibagi lagi kabupaten, desa, dan lain sebagainya dengan ada sekitar 650 dialek, religius yang berbeda, kepercayaan berbeda, tradisi lokal yang berbeda, sehingga menurut saya kalau ditinjau dari segi kuliner, Indonesia ini, keragaman kuliner Indonesia ini, tradisi ya, itu mungkin paling ragam di dunia. Salah satu faktor karena geografis. Dari Sabang sampai Merauke, nggak ada yang sama. Sedangkan di daerah-daerah itu pun setiap daerah, setiap desa punya kekhasan yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Sekarang kita bicara kembali lagi kenapa harus rendang. Kalau kita memperkenalkan dalam satu forum-forum internasional, ini sudah saya lakukan sudah cukup lama, bahwa kita harus menampilkan sesuatu benang merah yang dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini apa coba? Rendang. Kenapa? Rumah makan Minang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak ada siapapun yang tidak doyan, apapun statusnya, tidak doyan rendang dan mengenal rendang. Ditambah lagi, sudah 2 kali, kalau nggak salah rendang masuk makanan yang favorit oleh CNN Go tahun 2011 kalau nggak salah, sampai kedua kali sekitar 2017. Kalau kita lihat lagi ke Sumatera Barat, semua nagari, setiap nagari punya versi masing-masing. Saya pernah diundang oleh Bapak Gubernur menghadirin suatu lomba rendang antar nagari. Saat itu 120 nagari. Kalau saya tanya satu persatu yang bikin, ahlinya, mempunyai komposisi yang beda, terutama dalam dalam komposisi ramuannya yang berbeda.
Mengapa? Mungkin pada dulunya daerah-daerah itu ada bahan tertentu yang nggak ada. Dan secara turun-temurun sudah terbiasa dengan ramuan itu, mereka mengatakan itu versi nagari tersebut. Tapi ada satu kesamaan, yaitu semuanya merandang hingga menghitam. Atau bahasa Inggrisnya, rendang itu adalah West Sumatra caramelized beef curry. Jadi sebenarnya adalah gulai yang digosongkan. Kok bisa? Itu juga banyak ditanya. Kenapa? Dari mana? Sejarahnya apa? Kalau kita tanya setiap orang, jawabannya mungkin beda-beda. Tapi dari aspek kuliner, mungkin saya bisa menyeletok bahwa mungkin kebetulan. Zaman dulu, satu, tidak ada lemari dingin. Orang masak, misalnya masak gulai daging. Hari pertama makan, masih ada sisa. Terus dipanaskan hari kedua, panaskan lagi karena tidak disimpan di lemari dingin. Sehingga pada hari kelima gosong. Tapi gosongnya bukan pahit. Apa yang terjadi? Wah, rasanya, keunikan rasanya yang luar biasa. Kok gurih aroma yang mereka temuin. Sehingga lambat laun ini jadi suatu kekasan makanan Minang yang saya boleh sebutkan ikon daripada Sumatera Barat. Di Malaysia ada, Singapura ada, tapi mereka membuat versi yang mereka warisi dari siapapun, meskipun ada ceritanya banyak masyarakat Malaysia itu mungkin 100-200 tahun lalu asal dari Minang. Kalau kita lihat dari komposisi rempah dan lain sebagainya, mungkin ada pengaruh-pengaruh di Sumatera situ, ada pengaruh dari India atau Arab atau dari Tiongkok, karena di Sumatera itu adalah tempat di mana terjadi akulturisasi yang padat. Memang salah satu juga rendang memiliki pengaruh budaya kuliner dari beberapa negara mungkin pada awalnya, dengan kompleksitas bumbu, perpaduan rempah, terus pengolahan yang terjadi seperti yang tadi saya katakan, mungkin kebetulan setelah hari kelima terjadi makanannya gosong tapi kok harumnya santan berbumbu itu unik. Jadi akhirnya memang rendang menjadi makanan khas di Sumatera Barat, dan sekali lagi karena banyaknya rumah makan Padang tersebar di seluruh Indonesia, semua orang mengenal. Tapi setiap orang memiliki favorit masing-masing. Kalau kita tanya di Jakarta misalnya, rendang paling enak di mana? Setiap teman akan memberi komentar yang berbeda. Itu hak mereka semuanya. Kalau kita tanya teman dari Sumatera Barat, rendang yang paling enak mana? Nenek katanya. Loh, neneknya itu kan banyak banget. Setiap nenek punya komposisi sendiri. Kalau kita di rendang, ada rendang yang malah kumpulan awalnya katanya kumpulan dari 100 jenis daun-daunan yang direndang. Sekarang tidak sebanyak itu. Tapi itu salah satu. Kalau kita bicara misalnya, nenek saya rendang kacang merahnya enak sekali. Saya langsung tanya lagi, anaknya berapa? 10, pantes. Kenapa?
Itu hebatnya nenek zaman dulu. Dia bisa ngatur ekonomi rumah agar tetap memberikan anak-anak ini asupan-asupan protein dengan tetap mempertahankan cita rasa Sumatera Barat. Kacang merah dicampur sebagian daging, jadi bisa bagi rata dan sekalian masak, semua satu keluarga bisa menikmatin. Ada daerah tertentu yang mungkin menggunakan bumbu memasak rendang itu mungkin 3-4 macam. Dan mereka mengatakan itu kekhasan mereka sendiri. Tapi yang paling utama membuat rendang adalah memerlukan kesabaran dan tanpa kompromi terhadap beberapa bahan. Santannya harus bagus, cabenya nggak bisa ditinggal. Ada ibu-ibu di Sumatera Barat yang mengatakan bahwa kalau masak rendang, cabenya saja 1 kilo 250 gram per kilo daging, di luar bahan-bahan yang lainnya. Sekarang saya mau sampaikan sedikit pengaruh kuliner Nusantara di kancah global. Apakah punya pengaruh, apa masih tidak banyak dikenal. Tahun 2009 saya diundang sebagai pembicara di namanya World of Flavors, suatu konferensi setiap tahun yang diadakan oleh Culinary Institute of America, singkatannya CIA. Tapi kalau orang Amerika dengar CIA, ini good CIA atau bad CIA? Dalam hari ini good CIA, karena apa? Ini sekolah kuliner yang paling baik di Amerika. Ada 2 kampus, satu di upstate New York, yang ini saya diundang di Napa. Ini yang kecilan, kalau di upstate New York tuh muridnya 2.500 kira-kira. 2009 mereka mengadakan satu tema konferensi dengan judul World Street Food, makanan jalanan dunia. Saya secara pribadi diundang untuk presentasi mewakili Indonesia. Saya kaget sekali begitu masuk dapur, ada 60 chef dari seluruh dunia mengolah makanan-makanan tradisional mereka di dapur yang sama. Itu pengalaman saya, salah satu kumpul dengan chef-chef seluruh dunia yang luar biasa. Karena kita berteman, kita sambil ngobrol, sambil kerja, sambil sharing rasa-rasa, di mana ada kesempatan di dapur kita sudah mulai mencoba saling mengicip makanan-makanan yang masih setengah jadi. Karena selalu saya katakan bahwa dalam kuliner ini kunci utama adalah rasa. Semua orang bisa Google, tapi Google tidak mengeluarkan rasa. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini yang menurut saya luar biasa. Dalam acara ini, saya dibebaskan untuk menonjolkan satu khas makanan Indonesia yang menurut saya yang pantas untuk disajikan oleh dihadapi 600 ahli kuliner, chef, food critic kaliber dunia. Coba dipikirkan apa yang saya tampilkan. Rendang. Dan waktu presentasi di main stage, setiap chef hanya diberi waktu 15 menit. Gimana menyajikan rendang 15 menit? Tapi ini suatu forum, kita harus menantikan prinsip. Kita tidak mengajarkan mereka masak dari A sampai proses masak yang lengkap. Jadi saya buat tagline di podium ini, from white to black. Dari putih sampai hitam.
putihnya santan, dimasak, matangnya menjadi hitam. Proses itu saya tumbangin dengan PowerPoint, menunjukkan bahannya yang paling lengkap yang saya tampilkan. Rendang yang paling lengkap itu dari bumbu segar, bumbu aromatik, dan rempah itu sekitar 15 macam. Buat orang barat, melihat suatu perpaduan bumbu sekian banyak, terbelalak mereka. Ini yang nanti saya lihat, ini termasuk terjadi dengan Gordon Ramsay. Bingung dia, 15 jenis bahan, tiap elemen, tiap memiliki profil rasa masing-masing, tapi setelah jadi, loh kok bisa harmonisnya begitu? Itu menurut chef kaliber seperti Gordon Ramsay, seperti di sini di Amerika, di acara di mana itu, di forum seperti World of Flavor tahun 2009, hari kedua saya baru presentasi rasa rendang ke publik dalam satu event yang sama. Setiap siang mereka mengadakan suatu acara di mana semua peserta bisa icip-icip. Ada food critic datang ke saya, dia menunjukkan list dari semua makanan yang disajikan saat itu oleh 60 chef. Dia bilang saya hanya menandain 2 dalam list sekian banyaknya. Mana? Satu adalah ini, rendang, yang satu saya lupa. Kenapa saya tanya? Yang lain banyak saya udah coba. Ini baru pertama kali dan luar biasa. Apa yang menunjukkan aspek ini? Misteri. Dunia sekarang perlu misteri. Cita rasa misteri yang belum pernah ditemukan. Kalau makanan Perancis sudah umum. Makanan Perancis rasanya sudah umum. Tahun lalu ada artikel di mana? Artikel di New York Times mengatakan hegemoni cita rasa Barat udah mentok. Apa yang masuk sekarang? Misteri salah satunya adalah ASEAN. ASEAN ini pasti nantinya yang paling kompleks, yang paling ragam adalah Indonesia. Jadi ini saya mau share saja. Apakah dibiarkan punah tradisi kuliner kita? Kita sekarang berlomba di dunia. Semua orang berbondong-bondong mencari misteri rasa baru untuk diaplikasikan ke makanan mereka. Setiap tahun saya ke Paris, setiap tahun saya temuin rumah makan ASEAN yang baru di Paris. Jadi apa? Misteri. Buku saya 2016 memenangkan juara dunia bukan karena saya. Justru karena misteri tentang budaya kuliner Indonesia. Ini hal-hal yang banyak harus kita camkan, kita harus timbul keyakinan, confidence bahwa tradisi ini tidak bisa dibiarkan hanya dinikmatin begitu saja, tidak bisa dibiarkan nantinya punah. Saya selalu anjurkan setiap chef Indonesia, orang Indonesia setidak-tidaknya meskipun menguasai makanan non-Indonesia harus bisa memasak beberapa makanan utama populer Indonesia yang baik, terutama rendang. Karena kalau saya uji coba harus bisa membuat rendang yang benar. Dan waktu membuat rendang tidak bisa dikompromi. Kalau 4 jam, ya 4 jam.
nggak bisa dibikin 2 jam. Terus kira-kira 6 tahun yang lalu di Sitoh dari Makan Sutra Singapura menginisiasikan mengadakan World Street Food Congress di Singapura. World Street Food Congress ini mendatangkan makanan-makanan jalanan di ASEAN dan di dunia. Dikumpulkan di Singapura dengan fasilitas, dengan respek yang luar biasa terhadap makanan-makanan jalanan itu. Indonesia terwakili 4 yang dipilih. Berangkat ke Singapura. Kalau nggak salah waktu yang pertama itu salah satu adalah makanan Minang. Di situ ngantrinya seperti ular. Hanya orang untuk mau mencoba aneka makanan-makanan jalanan di dunia. Ini saya rasa nggak ada yang nggak kenal. Anthony Bourdain sebagai tamu kehormatan saat itu, ya saya ini suatu kesempatan berharga buat saya bisa bersama-sama selama 3 hari. Incredible flavor and really good texture too. You have rendang before? I've had rendang in Indonesia, I've had it here, I've had it many times. That was the best I've ever had. Luar Delicious. biasa ya. Anthony mengatakan rang agam merupakan rendang yang terbaik yang pernah dicicipi. Nah itu apa yang dikatakan Anthony Bourdain memang dia udah membandingkan antara rendang di Malaysia dan rendang di Indonesia itu 2 karakter yang beda. Saya berani mengadakan blind taste antara aneka rendang, misalnya Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, disajikan kepada orang barat yang nggak pernah tahu makanan Indonesia. Suruh coba tanpa tahu itu rendangnya dari mana. Saya yakin yang menang Indonesia. Itu yakin. Karena pengalaman saya mengajikan rendang secara internasional. Kenapa? Salah satu hal yang penting lagi dalam memperkenalkan ini, dalam semua kegiatan diplomasi kuliner, saya selalu meluangkan waktu untuk mengajar di sekolah-sekolah kuliner. Ini sebelah kiri ini saya mengajar para guru sekolah sejenis SMK Boga di Indonesia. Ini guru-gurunya itu di Merano di Italia, perbatasan antara Italia dengan Austria. Dapurnya seperti ini. Ngalang-ngalain hotel bintang 3. Pada awalnya ya mereka nggak tahu, belum terlalu kenal saya, berisik sekali. Mereka bicara sendiri, saya tenang saja, saya siapin makanan yang nantinya saya mau kasih mereka icip. Begitu saya menyajikan makanan pertama, makanan Indonesia, langsung ruangan ini sepi. Sebentar lagi kosong. Semua lari ke loker mengambil catatan. Sepanjang malam itu mereka mencicipin satu nuansa rasa ke nuansa rasa yang lain. Sampai salah satu sisa dari bumbu rendang itu yang daging sudah habis diminta untuk boleh nggak disajikan ke muridnya untuk icip-icip esok harinya gitu. Terus satu lagi
saya sering juga bikin workshop untuk para pemilik rumah makan Indonesia di luar negeri. Yang saya tegaskan bahwa apalagi di luar negeri, setiap tempat mau cari bumbu itu tidak bisa selengkap Indonesia. Jadi saya selalu memberikan wejangan, saran sebagai orang Indonesia, ikutilah polanya Thailand. Thailand itu mengekspor bahan-bahan baku makanan Thailand ke seluruh dunia itu miliaran dolar satu tahun. Perusahaan Thai Airways itu punya kewajiban untuk mengangkut bahan-bahan itu ke seluruh dunia di mana mereka ada penerbangan. Malah berapa tahun lalu aja, setiap minggu satu jumbo kargo landing di Amsterdam membawa bahan-bahan makanan untuk disebar seluruh Eropa. Karena Thailand memiliki mulai sekarang sudah memiliki lebih dari 25.000 gerai rumah makan. Selama saya sebagai penasihat kuliner Garuda dari tahun 2005 hingga 2012, setiap tahun selama 8 tahun, saya selalu hadir di International Travel Bourse atau ITB di Berlin, di mana pariwisata kita ikut dan Garuda juga ikut. Di situ setiap hari kita menyajikan porsi icip-icip rendang. Apa yang terjadi selama 4 hari pameran, kita tuh bisa menyajikan sampai 12.000 porsi kecil rendang dengan nasi kuning. Itu ada orang Jerman yang udah nyicipin, dia bisa ngantri lagi di belakang sampai berkali-kali hanya untuk mendapat lagi rasa rendang. Kalau saya tanya kenapa Anda kok tertarik dengan rasa ini? Nggak pernah nemuin aroma harum, gosongnya santan itu mereka belum pernah temukan. Orang Jerman bisa kalau di dalam acara yang ada rendangnya, piring kecil itu bisa diisi rendang lebih munjuk banget tanpa dimakan dengan nasi. Itu yang kita harus bangga. Karena perpaduan kompleksitas rasa, bumbu menjadi suatu hasil yang sangat harmoni, dan orang barat tuh kalau sekali makan rendang, nanti tiap kali ketemu yang nanya selalu rendang. Sampai sekarang kalau ada live chat, tahu-tahu John Kroll, eksekutif produsernya National Geographic yang syuting Gordon Ramsay di Sumatera Barat, langsung nge-tag ke saya, where is my rendang? Rendang nggak mungkin bisa dikirim ke Amerika, bisa kita jadi urusan kalau kirim ke Amerika. Jadi itu yang menurut saya kita baru bahasa satu, kita harus nyampilkan sesuatu yang unik untuk mencari perhatian dunia. Kalau dia merasakan satu unik yang begitu kompleks, saya mengatakan dalam volume di Amerika bahwa dengan satu resep rendang, dengan 3 pola masak yang berbeda, setidaknya jadi 3 macam makanan. Belum lagi, sekarang saya bisa aplikasiin lagi bumbu rendang itu menjadi aneka masakan, menggunakan bumbu rendang. Ini dalam forum-forum kesempatan saya diminta untuk menyajikan menu, mendampingin satu acara
kepresidenan. Yang ini kebetulan tahun 2015 saya dikirim ke Washington untuk membuat menu saat kunjungan Presiden Jokowi dalam acara di Chamber of Commerce. Chamber of Commerce itu lobby politik dan ekonomi yang paling kuat karena anggotanya itu para eksekutif CEO atau owner dari perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika. Dan ini baru kali ini karena juga lobby dari Pak Dubes Sony Bowo Laksono selama 6 bulan, acara ini boleh menyajikan makanan non-Amerika. Jadi kembali lagi, makanan utamanya saya menyajikan daging karena orang Amerika kenal steak, tapi sausnya saya bikin saus rendang yang mendapatkan sambutan yang baik. Jadi sajian-sajian kita sering dicemoohin, oh makanan Indonesia itu apa? Coklat semua, kelihatannya enggak menarik. Kenapa? Banyak pilihan kita bisa lakukan. Di sini Anda bisa lihat itu makanan Indonesia. Dan saya tidak kompromi soal rasa. Kita bisa memilih memadukan sesuatu sajian yang baik. Dan ini adalah format sajian untuk VVIP. Dikerjakan oleh catering di Amerika, tapi supervisi dari tim saya berlima. Untuk memantau semua tanpa kompromi bumbu bawa dari Indonesia. Kalau bumbu masih bisa masuk ke Amerika. Jadi saya bawa bumbu rendang itu lengkap dan bumbu-bumbu lain untuk mengolah makan-makan ini. Kelihatan di dapur itu begitu mereka lihat kita bikin sesuatu, mereka langsung nyamperin kita nyomot. Kalau nggak diawasin dia makan terus, dia tiap lewat makan, tiap lewat ngambil sedikit untuk dimakan. Ini salah satu bentuk format menyajikan rendang, tapi sausnya, dagingnya menggunakan daging Amerika dimasak seperti membuat steak. Nah ini event-event yang cukup besar. Yang ini APEC tahun 2013 ya, di mana di Bali dihadiri oleh 30 sekian presiden. Jadi tetap menu utama saya keluarkan daging, cara menyajikan seperti internasional, tapi sausnya kita berikan saus rendang. Ini kalau nggak salah saat ini yang hadir 36 presiden kecuali saat itu Obama tidak bisa hadir. Nah ini saya mau sharing pengalaman saya selama sebagai penasehat kuliner di Garuda. Memang dari dulu saya selalu canangkan bahwa dalam menu internasional rendang nggak boleh diganti. Dalam menu itu misalnya pilihan, salah satunya harus ada rendang. Dan ini saya memberikan training di mana catering, perusahaan catering ini nanti yang akan meneruskan membuat rendang untuk dinaikkan ke dalam disajikan ke dalam pesawat, diproduksi secara massal. Makanya saya selalu ditanyakan apakah saya menciptakan rendang. Saya tidak menciptakan rendang, tapi saya coba menerjemahkan apa itu rendang, bagaimana memproduksi dalam aneka skala dan aneka situasi. Di Indonesia, di daerah, di luar negeri, di mana-mana kan situasi beda-beda. Nah ini yang saya selalu tampilkan, saya sajikan. Di sini kita mentraining chef-chef Belanda untuk mencoba membuat rendang dalam skala kecil dulu untuk dites porsi, perhitungan harga dan lain sebagainya yang nanti akan
sajikan dalam pesawat. Nah, untuk menyajikan dalam pesawat, porsi sekali yang harus diproduksi itu 2.500. Harus misalnya rendang 2.500 porsi. Karena alat-alat loadingnya dan sebagainya itu nggak bisa cuma sedikit. Untuk porsi sekian, sekali masak rendang, saya harus mentraining mereka di industri dengan alat-alat besar, membuat rendang 250 kilo, bumbu harus dari Indonesia karena orang Belanda tidak akan mau membuat bumbu Indonesia yang begitu kompleks, santan dari Indonesia, total sekali ngaduk, sekali memasak, bahan untuk rendang ini 750 kilo, sehingga untuk ngangkat santannya aja pakai krin. Nah ini situasi pabrik yang kita training untuk membuat rendang dengan skala besar. Ini perusahaannya namanya Marvo dan lokasinya di luar Schiphol, jauh di luar Schiphol. Di pabrik ini, di tempat masak ini, di dapur ini tidak ada pisau. Jadi tadi di tempat labnya, dapur labnya industri ini, kita sudah mengtes, memporsikan setiap porsi itu isinya ukuran, sayurnya berapa dan lain sebagainya tuh kalau sudah diputuskan nanti di outsource. Dari outsource yang mengirim, jadi mereka tidak memotong-motong sayur lagi, tidak memotong daging lagi. Mereka tinggal ngaduk, memadukan semua dengan saya memberikan instruksi, mengajar prosesnya bagaimana dengan alat-alat ini. Ini dapur khusus untuk kelas bisnis di Garuda. Dan ini dibikin segar. Saya dengan chefnya mengadakan training 2 hari, asal mereka pakai bumbu dari Indonesia, mereka udah canggih membuat rendang. Ini semua proses-proses membuat rendang dengan alat-alat yang gede banget. Nah ini memang harus kita bisa sharing kepada teman-teman di Sumatera Barat bagaimana untuk menghandle kalau seandainya harus memproduksi rendang dalam jumlah masif dengan alat-alat yang modern. Kembali lagi tahun 2011 rendang masuk dalam daftar 50 makanan terbaik dan mendapat ranking nomor 1 yang paling favorit. Demikian juga tahun 2017 rendang kembali masuk dalam daftar 50 makanan terenak di dunia. Tapi nyatanya kita santai. Oh iya, dapat. Ya udah. Nggak ada sesuatu yang kita pikirkan bagaimana menyebarkan ilmu memproduksi rendang ini agar lebih banyak lagi juru masak, apalagi juru masak zaman milenial ini yang bisa membuat rendang yang baik. Bukan kiat membuat rendang dengan cepat. Tidak ada itu. Tidak ada kiat yang bisa mempercepat memasak rendang. Tidak ada. Yang bisa adalah kita menggunakan alat-alat modern untuk memperingan prosesnya. Dan menurut saya tidak bisa, misalnya ada yang bilang, oh ya saya bisa rendangnya daging di presto dulu. Enggak, buat saya akan kembali tetap menggunakan tradisi, pola tradisi yang saya hargai, yang saya hormati, karena itu hasilnya yang memang paling otentik. Gordon, welcome to Western Sumatra. Chef William Wonso is an Indonesian legend.
William sees a little bit of him in me, so he wants to mentor me now. I tell you, you follow my way. So, the challenge. You cook your style, rendang. Yes. I cook the local way. You want to challenge for a Rangdang cook-off at the end of the week? I would love that. If I'm going to beat the Indonesian master on his turf, I'll source some ingredients to make my Rangdang this week. You ask the lady to stop laughing, I'm getting embarrassed. And I need the finest beef in Sumatra. The things I do for Rangdang. That beef better be good. This is the first time they have a foreign star chef cooking rendang in the right way. I thought I knew something about Indonesian cuisine before I got here, but you taught me from the ground up. Ini tahun lalu September saya dihubungi oleh Global Film Solution dari New Zealand. Dia tanya saya karena mereka yang produksi Uncharted di New Zealand, Gordon Ramsay Uncharted di New Zealand. Mereka mengatakan bahwa Gordon ada syuting di Tasmania. Setelah Tasmania ke India. Nah, ke India kan akan melewati Indonesia. Terus dia tanya, gimana ya? 17.000 kepulauan, di landingnya di mana katanya. 17 orang asing itu kalau lihat Indonesia, begitu lihat dengar pulaunya 17.000 udah bingung. Mau di landingkan di mana? Karena ini program-program kuliner. Jadi saya bilang, don't worry. Gimana? Saya bilang syarat saya cuma satu. Saya kasih kamu satu pilihan tanpa opsi. Setuju nggak? Terserah dia bilang. Terserah. Saya bilang Sumatera Barat. Belakangan banyak dipertanyakan kenapa Sumatera Barat, Indonesia itu kan banyak. Saya mau menunjukkan ke seperti National Geography yang ditonton seluruh dunia. Kita mau menunjukkan kepada mereka benang merahnya dulu. Sesuatu yang unik agar nantinya mereka seluruh dunia akan mikirkan kalau satu aja begini apalagi yang lain. Satu itu, kenapa Sumatera Barat? Kedua, siapa yang nggak tahu makanan Sumatera Barat? Seluruh Indonesia ada. Bayangin kalau tempatnya yang hanya cuma beberapa gelintir daerah yang dikenalkan, kurang dapat. Yang perlu saya ciptakan adalah national bonding. Seluruh Indonesia mensupport. Dan ketiga, rendang. Siapa yang nggak kenal rendang? Siapa nggak suka rendang? Itu bulan September. Saya beri data mengenai Sumatera Barat. Sebelumnya saya telepon sama Pak Gubernur, Pak, kalau ada kesempatan ini mau nggak didatengin National Geography? Ya siapa yang nggak mau didatengin National Geography? Di syuting semuanya. Saya berikan data budaya makan, budaya kuliner Sumatera Barat, budaya tradisinya Sumatera Barat, pemandangan Sumatera Barat, permainan tradisi Sumatera Barat seperti pacu Jawi. 2 minggu mereka putuskan, setuju dipilih Sumatera Barat. Setelah milih Sumatera Barat, dalam proses 2 minggu ya awal Oktober saya mulai keliling lagi karena setiap tahun itu saya praktis keliling terus. Saya keliling ke Budapest, terus ke Atlanta, ke Paris. Apa mereka nguber saya minta interview lewat FaceTime. Saya diinterview lagi di di waktu saya di Paris. Dia minta saya membantu untuk fix dan untuk fix up, untuk membantu mengasis mengenai saat mereka kalau syuting dibantu dengan Pemda dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah.
Di luar itu juga saya tahu pada saat itu mereka belum tahu siapa bakal pilihan pendamping Gordon Ramsay. Minggu ketiga, minggu ketiga dalam bulan Oktober, satu tim dari Amerika dipimpin oleh John Kroll, eksekutif director daripada National Geography. Dia award winner. Juga Neil deGrasse, produser, direktur program Uncharted. 8 orang datang ke Sumatera Barat untuk syuting, untuk melihat lokasi. Saya diminta nyusul mereka. Saya pertemukan gubernur, dijamu, kita ngobrol segala macam. Mereka disajikan durian, doyan banget. Karena kita semua tahu Gordon tidak suka durian. Kontak, fobi banget terhadap durian. Itu nanti adik yang bawa dia dalam program ini, adik juga untuk pendamping beberapa belusukan daripada Gordon. Setelah satu hari, satu malam, mereka menentukan langsung, oke, kita syuting tanggal 19 hingga 22, 4 hari di Sumatera Barat. Base-nya di Bukit Tinggi, syutingnya di daerah Tanah Datar ya, di Sumatera Barat. Yang menurut saya timingnya itu mereka set itu sangat profesional, sudah nggak ada. Oh nanti kira-kira apa tuh saat itu setelah meeting langsung menentukan, dan kedua mereka langsung menentukan setelah konfirmasi semua mengenai program. Mereka harus konfirmasi dengan National Geography di New York. Mereka mengatakan pada saya, National Geography setuju kamu pendamping Gordon Ramsay selama di Sumatera Barat. Salah satu highlight, kita setuju rendang. Itu kan luar biasa bahwa bisa masuk National Geography, masuk rendang, dan saya terutama saya meyakinkan National Geography, intro daripada film ini, episode ini Bajamba. Saya juga sampaikan dengan gubernur, Pak, Bajambanya harus impresif. Karena kita bertanding dengan 7 negara, 7 episode di 7 negara mereka untuk Uncharted 2 ini. Pak Gubernur juga setuju. Untung kita nggak tahu adanya COVID. Januari tanggal 6 mereka sudah datang. Di tanggal 6 sebagian daripada tim. Nyatanya saya baru tahu 20 orang tim dari National Geography. Tanggal 6 datang, terus bertahap pada bermunculan. Terus tim saya yang dikepalain si Erna sebagai fixer berangkat tanggal 12. Saya nyusul tanggal 17, Gordon Ramsay tanggal 18 datang, 19 langsung syuting. Coba production caliber seperti ini yang saya sering syuting dengan international producer, tapi ini baru ikutin kaliber sekelas National Geography. 20 orang yang datang. Saya kagetnya saat sous chef asistennya Gordon masak. Gordon itu praktis dia cuma last minute aja datang, dia dapat laporan dari sous chef yang ngetes. Dia terbang dari New Zealand ke Jakarta, mau meeting sama saya, minta brief dari saya untuk nanti saat di Sumatera Barat. Berdua harus bawa 40 koli barang-barang, overweight, $24.000. Ini kita bayangkan untuk satu kepentingan yang buat kita kok
dibela-belain banget gitu. Isunya apa? Meminta saya skenario, saya sebagai mentornya Gordon Ramsay untuk belajar mengulik bagaimana secara tradisional membuat rendang. Itu bisa lihat di film-filmnya itu. Satu hal lagi yang saya anggap luar biasa dalam production ini, nggak ada waktu jeda, time segmentnya, schedule-nya ketat, setiap hari kita udah terima, timnya bekerja non-stop. Dan satu yang luar biasa lagi yang saya nggak pernah ngalamin, saya nggak lihat kabel. Nggak ada kabel, nggak ada genset. Jadi semua mereka apa? Semua backpack, semua alat-alatnya, semua lengkap dia bawa. Dan satu hal yang menurut saya yakin mereka akan balik. Mereka mengatakan kita syuting ini yang luar biasa under schedule. Semuanya berjalan lancar, tidak bertele-tele, semuanya on time. Jadi moga-mogaan setelah COVID ini ada kesempatan lagi untuk National Geographic balik ke Indonesia. Dan di situ banyak yang saya jelaskan kepada Gordon Ramsay tentang budaya Minang. Contohnya nih, gampang. Waktu Bajamba, dia harus naiknya, ya satu harus pakai baju di sana dengan apa tuh kemben dan lain sebagainya. Makan Bajamba itu waktu syuting Bajamba ada 300 orang yang diterjunkan ke situ untuk bagian dari penari, uni-uni yang bawa dulang-dulang itu, satu dulang isinya untuk 4 orang makan. Di situ saya sudah di brief. Ini ada hal-hal yang harus diketahui bahwa makan, saya jelaskan Gordon, kalau dulu boleh makan pakai tangan ngambil lauknya, tapi nasinya dikepel dilempar ke mulut, tangan tidak boleh kena mulut. Tapi sekarang boleh ngambil pakai sendok, tapi kamu harus makan. Saya paksa dia, kamu harus makan pakai tangan. Kamu harus belajar makan pakai tangan. Dia lihat kobokan, buru-buru mau dicelupin aja tangannya di kobok. Nggak bisa. Kamu harus tunggu. Sebelum keturunan raja dan gubernur cuci tangan, kamu nggak boleh cuci. Tamu di bawah ini tidak boleh cuci tangan. Demikian pula kalau kamu setelah makan, mau cuci tangan, tunggu beliau-beliau itu cuci tangan baru kita boleh. Ini dia surprise. Dengan pengetahuan-pengetahuan itu dia respect banget. Dia harus melihat bumbu. Dia diajak ke pasar yang sering kan orang kita bilang pasar kita kan nggak bagus. Tradisi itu tradisi. Menurut saya di Bukit Tinggi salah satu pasar yang unik. Dia belajar mengolah secara tradisional, tidak pakai blender, membuat rendang bumbunya berapa banyak, diulek pakai batu dengan cara Minang, bagaimana mau numis, sampai dia menyajikan, membuat. Asistennya selama seminggu sebelumnya, Gordon datang setiap hari bikin rendang, setiap hari bikin rendang. Untuk mendapatkan satu feel bagaimana mengolah ini akhirnya menjadi seperti seotentik seperti yang lokal. Memang Gordon mengambil shortcut hanya pada daging. Dia bumbunya tradisional, dagingnya dia menggunakan lulur dalam atau tenderloin sehingga cepat empuk untuk disajikan kepada gubernur. Budaya kuliner itu refleksi juga bangsa. Makanya ada kata-kata yang tell me what you eat, I tell you who you are. Beritahu saya
apa yang Anda makan, saya akan tahu siapa Anda. Sekali lagi yaitu kuliner sebagai identitas bangsa, budaya. Coba Indonesia ini sepanjang dari mana? Dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita ke Papua, wah budaya kulinernya menurut saya luar biasa. Saya juga baru tahu bahwa pohon sagu itu ada jenis yang tumbuhnya 6 tahun ke atas baru bisa diambil sagunya, ada yang 15 tahun. Dan setinggi bisa sampai 25 meter. Apalagi hasil dari satu pohon ini bisa satu sampai 1,5 ton sagu. Jadi di Papua itu dengan hutannya mereka, dengan lahan mereka nggak akan makan habis dimakan. Kecuali dia mau makan protein, ya protein mahal. Kalau dia mau makan babi, ya babi di sana kan nggak murah. Tapi umbi-umbiannya, makanan dari sungai, ulat sagunya itu sumber protein. Itu refleksi. Kita ke Aceh, kompleks banget makanan Aceh. Bumbu Aceh itu rempahnya mungkin salah satu yang paling banyak. Di mana? Mungkin pengaruh-pengaruh daripada budaya-budaya makan kuliner dari pendatang-pendatang yang zaman dulu berdagang rempah di situ, pertukaran budaya di Sriwijaya dan lain sebagainya. Juga kuliner itu melambangkan kehidupan sosial berbagai kelompok masyarakat di dunia. Kita lihat, kalau saya ke setiap tempat, saya ke pasar dulu, pagi-pagi saya pasar. Dari ke pasar saya kurang lebih bisa meraba, oh ini budayanya, ekonomi daripada masyarakat di sekitar situ seperti apa. Dan selanjutnya saya selalu tanya, ini sarapannya apa di situ? Dan saya juga coba mungkin dalam sekitar 40 tahun mendokumentasikan pasar-pasar tradisional. Juga kuliner juga bentuk komunikasi lintas budaya, makanya saya juga mengatakan bahwa food give no barrier to mankind. Kalau kita ketemu sama siapapun di mana-mana, kalau kita bisa mengekspresikan budaya makan mereka, itu pintu langsung terbuka tuh. Kita bisa diundang makan di rumahnya, dimasakin, apa, terus kita bisa berteman. Saya punya teman-teman kalau melalui kuliner bisa berteman sampai puluhan tahun. Kita tidak membahas sesuatu perbedaan. Itu bisa, makanya sekarang ada program-program namanya gastrodiplomasi, secara kerennya lah. Kuliner juga sebagai indikator perkembangan budaya seiring waktu gitu. Nah, itu bisa negatif, bisa positif. Negatifnya kelindes budaya makan baru dari luar. Sekarang kan ada sosmed yang luar biasa gencarnya. Semua orang melihat, oh makanannya itu kalau menyajikan makanan harus cantik, harus plating dan lain sebagainya. Tapi budayanya nggak tahu asal-usulnya dari mana. Itu yang mempengaruhi mereka. Karena apa? Karena sosmed. Jadi kita juga sebagai orang Indonesia, kita juga harus tahu. Kita harus punya defense. Kita menerima yang baru bukan berarti menggantikan yang lama. Kuliner ini, coba perhatikan, zaman saya mungkin banyak makanan sekarang juga nggak ada. Apakah kita mau sampai generasi yang akan datang kita tidak kenal rendang contohnya. Begitu lihat rendang warna hitam, dia lari. Apa itu makanannya? Kok hitam begitu? Sekarang mengenai peran praktisi kuliner. Perkenalkan kita sebagai praktisi kuliner, sebagai orang Indonesia harus memperkenalkan kuliner Nusantara, belajar apa itu kuliner Nusantara melalui aspek budaya dan tetap menyajikan kuliner Nusantara secara otentik
bukan fusion, tanpa meninggalkan kearifan budaya kuliner Nusantara itu sendiri. Karena sering-sering belum menguasain membuat rendang, sudah bikin rendang fusion. Nah bagaimana? Belum pernah tahu yang asli, tahu-tahu sudah bikin sesuatu yang modern. Jadi ini buat saya penting sekali. Kita membahas rendang ini hanya satu ikon Indonesia. Tapi kita perlu lestarikan, kita perlu sebarkan untuk menarik perhatian. Baru satu aja udah uniknya begini, belum lagi yang lain-lain. Itu zaman sekarang, jangan nanti banyak juru masak asing yang lebih ngerti masakan Nusantara dibandingkan kita. Sekarang mulai banyak penulis-penulis bukan orang Indonesia, mau nulis tentang buku Indonesia, dia datang menelusurin tempat-tempat asal kuliner yang dia cari, ke tempatnya langsung, bukan belajar dari orang yang bukan dari daerah asal itu. Nah ini selalu saya katakan, saya sampaikan bahwa simbol Indonesia adalah tumpeng. Cita rasa kita tidak terbatas. Karena sekali lagi kita terdiri dari 17.000 kepulauan. Kita penghasil rempah. Setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing. Ada yang kearifan lokal bisa dibawa keluar, tapi lebih banyak kearifan lokal itu tidak dapat keluar dari daerahnya. Banyak makanan dari Kalimantan, misalnya dari Dayak, bahan-bahannya di hutan yang tidak bisa kita nikmatin. Jadi itu salah satu faktor kita bisa menarik mereka untuk datang ke tempat itu. Sumatera Barat, baru bicara Sumatera Barat. Menurut Pak Gubernur, 950 nagari, masing-masing nagari ada satu. Minimum satu versi. Apakah itu kita bawa semua keluar negeri? Tidak. Kita ambil cuma satu contoh. Standar yang kita perkenalkan. Salah satunya Gordon MC. Saya kalau kemana-mana sekarang banyak WA datang yang dari orang-orang yang nggak kenal, mereka mulai nyebut rendang gitu. Mereka tahu. Tapi kalau ada sudah yang ngerti rendang, mau tahu lebih banyak mengenai budaya makan atau bagaimana cita rasa rendang, datanglah ke Sumatera Barat, sehingga itu akan menjadi satu atraksi yang luar biasa. Saya telah mencoba segala macam daging, segala macam daging liar di Afrika, di mana-mana bisa dijadikan rendang. Semua daging buat saya preferensi adalah daging-daging merah. Semua bisa dijadikan, dimasak jadi rendang. Saya masak aneka binatang liar di Afrika. Masak, melatih para anggota asosiasi berburu di Belanda misalnya, memasak hasil buruannya dengan bumbu Indonesia, terutama salah satunya adalah rendang. Bebek liar direndang, burung dara liar direndang. Rusa yang besar, tumus juga bisa direndang atau dibikin bumbu lain di sate. Sekarang Indonesia mempunyai misi baru dengan tagline Indonesia Spice Up the World. Program utama yang nanti akan dilaksanakan adalah Indonesia Spice Up Afrika dan Australia. Orang tanya, gimana caranya? Bagaimana kita bikin menu? Tidak, kita membumbuin mereka. Jangan mengajarkan orang non-Indonesia membaca resep kita, bingung. Kita ekspor bumbunya, kita ajarin aplikasi. Contoh di Afrika, mereka suka barbecue. Kita aplikasikan bumbu-bumbu kita di daging-daging mereka untuk dipanggang.
Dan ini menurut saya cara-cara yang paling baik untuk mengenalkan Indonesia. Salam icip-icip, sampai jumpa lagi. Terima kasih.